Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yaitu mengenai pengertian otonomi daerah, selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah, dan yang terakhir yaitu prinsip otonomi daerah. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian yang pertama yaitu mengenai pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu, otonomi daerah juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan menjelaskan poin yang kedua yaitu mengenai tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Yang ketiga, pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah melalui pengelolaan sumber daya yang mandiri. Yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas. Pemerintahan daerah dapat mengambil keputusan dengan cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu prinsip otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kedua, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagai urusan pemerintah kepada instansi vertikal di daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. A few moments later. Otonomi daerah yang pertama meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Yang kedua, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Yang keempat, memiliki kompetensi sehat antar daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Selanjutnya adalah tantangan otonomi daerah. Yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan anggaran yang tidak transparan seringkali menjadi masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua, kesenjangan antar daerah. Beberapa daerah yang kaya akan sumber daya cenderung lebih maju dibanding daerah yang minim potensi. Yang ketiga, kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Tidak semua daerah memiliki aparatur yang kompeten dalam mengelola pemerintahan secara efektif. Kesimpulannya, otonomi daerah adalah solusi yang diberikan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan pengawasan, akuntabilitas, dan kerjasama antara pemerintahan daerah dan pusat agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Kami sudahi hasil video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.